Welcome to SIS Palembang. SIS Palembang established in 2012 and is the only SPK school in town. Inspired by Indonesia's potential and Singapore's ever-evolving methodology, our network of schools offer the Singapore and Cambridge in a family-like environment that prioritizes personalized learning. Inspiring learners toward greater heights is our vision, and our mission is to spark curiosity and inquiry while developing values and 21st century skills. We prioritize learners and personalized learning to make a better world. Preschool is about familiarization with school, learning through play, and preparation for primary. At this stage, school should be fun. In SIS, learning is all about inspiring the student. We just don't teach here. Instead, we mentor, stimulate, provoke, and engage in a holistic, nurturing environment. All kids are natural learners. They just need to be engaged in a manner that's right for them to discover their talents and interests. The primary curriculum aims to develop the whole child, not just academic abilities. The focus is on equipping children with the necessary social skills and academic knowledge so that learning is engaging and meaningful and can be related to real-life experiences. We offer a family-like environment with emphasis on academic proficiency, but also enriched by languages and the arts in an ecosystem that brings out the best in its student. The SIS Secondary School curriculum adopts both Singaporean and the Cambridge University program. The program also encourages greater interaction and looks to students making the best bonds and strong friendships for life. Offers a comprehensive community service program where the students engage in deliberating, planning, implementing, and reflecting on their community service, thereby sustaining high-quality service learning. Hi everyone, my name is Isha from SIS Palembang in the 8th grade. And guess what? I have been studying at SIS Palembang since it was first newly opened 8 years back. Frankly speaking, I was very nervous and scared first day of school. But then I met my kind and patient teacher, which made my worries fade away. In SIS Palembang, we have cheerful and helpful teachers and also the staff. The teachers here really maintain a good bonding with their students. Further, the academic in SIS is really outstanding since we use Cambridge-based syllabus. And then, we have several events in SIS for the students in which the students interact with one another and it shows a big impact for them. Another thing which I love from SIS is the community of wonderful friends I have. My friends are very generous and support one another. My school offers a lot of activities and quizzes which makes the learning process really fun. The Cambridge program is an academically challenging and balanced program of education with final examinations that prepare students aged 16 to 19 for success at university and in life beyond. Personally, SIS Palembang has become my second home. Long story short, I'm really pleased and glad with my 8 years togetherness with SIS Palembang. I think anyone would be as comfortable as me if they study here. So I hope to meet all of you soon and thank you. Come and join us. Halo semua, peserta didik dan orang tua murid SIS Palembang. Selamat datang kembali di SIS Palembang.
Kami berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap disiplin menerapkan pola hidup sehat. Setelah lebih dari 10 bulan kita menerapkan pembelajaran jarak jauh akibat tingginya angka penderita COVID-19 di Palembang, kini saatnya kita bersiap kembali ke sekolah. Menjawab mandat dari pemerintah dan juga perubahan zona kota Palembang menjadi oranye, SIS Palembang bersiap menyambut peserta didik kembali ke sekolah. Merupakan komitmen kami untuk terus memberikan pendidikan terbaik bagi semua peserta didik dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan bagi semua. Untuk itu, kami telah menyiapkan protokol pembukaan kembali sekolah dengan menerapkan protokol COVID secara ketat. Namun demikian, tentu saja hal ini akan sangat menantang. Disinilah kami membutuhkan peran serta aktif semua pemangku kepentingan sekolah, peserta didik, guru, staf dan karyawan, serta orang tua murid. Inilah caranya. Selalu memakai 2 lapis masker. Mengapa harus memakai masker? Sebab penggunaan masker dapat menghambat terjadinya penularan virus corona melalui droplet dari orang yang terinfeksi. Jika bisa ditambahkan dengan face shield, akan lebih baik lagi. Selalu menggunakan masker saat ini menjadi keharusan bagi setiap orang yang akan datang ke sekolah baik di dalam maupun di luar kelas. Kami sangat senang menantikan pembukaan sekolah kembali. Namun perlu diingat, kita harus selalu waspada terhadap penyebaran virus corona yang banyak terjadi karena ada kontak erat antara kita. Sangat sederhana, misalnya melalui orang yang berbicara yang ternyata bisa menyebabkan kita ataupun orang di sekitar kita mengalami masalah serius jika kita tidak menjaga jarak. Droplet yang mengandung virus dapat berpindah melalui batuk, bersin, berbicara, atau menyanyi. Jadi, selalu jaga jarak setidaknya 2 kali rentangan tangan di dalam maupun di luar ruangan. Menjaga jarak tidak berarti kalian tidak perlu menggunakan masker. Tetap menggunakan masker untuk menutup hidung dan mulut. Duduklah dengan jarak yang sudah diatur dan sebaiknya tidak saling meminjam alat tulis. Mencuci tangan. Ini tidak sulit. Hanya menggunakan sabun dan air mengalir setidaknya 20 detik. Terutama setelah kita menyentuh permukaan yang sering disentuh oleh orang lain. Mencuci tangan adalah cara terbaik mencegah penyebaran virus corona. Namun, jika tidak memungkinkan untuk mencuci tangan, gunakan hand sanitizer. Dengan demikian, bisa mencegah perpindahan virus dari keran air atau pegangan pintu saat kita tak sengaja mengusap wajah kita. Kami juga ingin memperkenalkan fitur penting dan juga terbaru dari sekolah, yaitu SIS Palembang Health Declaration Form. Jadi setiap pengunjung yang memasuki gedung sekolah diwajibkan untuk melakukan pengisian data dan juga pengecekan suhu tubuh. Hal ini wajib dilakukan setiap hari. Caranya pun mudah, kita dapat memindai QR Code yang berada di meja resepsionis. Lalu, kita dapat melakukan pengisian formulir secara digital. Prosedur ini dilakukan agar kami dapat memonitor apabila kasus COVID-19 terjadi di lingkungan sekolah. Mohon diingat, setiap orang wajib melaksanakan perannya di sekolah. Pastikan kita selalu melengkapi SIS Palembang Declaration Form sebelum masuk ke sekolah. Jika kita merasa kurang sehat atau merasakan gejala sakit, sebaiknya tetap di rumah dan memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan terdekat. Sekolah akan segera kita buka kembali dan kami sangat senang menyambut peserta didik yang akan kembali bersekolah. Namun, pembukaan sekolah ini hanya akan berhasil jika kita semua berkomitmen untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan juga kesehatan orang lain. Selamat datang kembali para peserta didik SIS Palembang. Tetap sehat, tetap semangat.
Oke, selamat siang Bapak Ibu. Welcome to SIS Palembang Parents Education Webinar Series. Saya akan berbagi layar dengan Bapak Ibu sekalian. Today, Friday 23rd of July 2021. Rangkaian Parents Education Webinar Series pada term 1 ini, kita mengusung tema Digital Parenting, Parents' Role in Supporting Children in the Digital Age. Kita sudah mengundang speaker kita, Ibu Devi Dahlia, Master of Psychology dari Caritas Hospital Palembang. Ibu Devi Dahlia sudah bergabung bersama kita pada hari ini ya Bu ya. Selamat datang Bu Devi. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membagikan sedikit perkenalkan. Nama saya Fitri Suci Puspitasari sebagai MC or Master of Ceremony pada acara siang hari ini. Saya akan membagikan sedikit rules yang harus kita semua ikuti di dalam webinar kita. Yang pertama, make sure your microphone is on mute. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami harapkan untuk tetap dalam mode diam, kecuali ingin bertanya nanti ya. Yang kedua, please do not interrupt the speaker. Artinya nanti ada presentasi langsung oleh Ibu Devi. Dimohon Bapak Ibu untuk tidak mencela saat speaker menyampaikan presentasinya. Yang ketiga, if you like to ask some question during the presentation, you can write it in the private message addressed to the account name Izo Alhayu. Bapak Ibu, saat presentasi berlangsung nanti, Bapak Ibu jika ingin ada pertanyaan yang ingin disampaikan agar tidak lupa, silakan dicatat atau diketikkan di kolom chat box-nya, disampaikan kepada Miss Izu ya, akun Zoom-nya Izu Alhayu begitu. Yang terakhir, there will be a question and answer session after the presentation. So please pay attention to other participants' question to avoid repetition. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada saatnya nanti akan ada sesi tanya jawab setelah presentasi berlangsung. Maka kami harapkan untuk memperhatikan pertanyaan-pertanyaan telah dilontarkan dan didiskusikan agar tidak terjadinya pengulangan seperti itu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, adapun itu rules simple yang harus kita ikuti dalam webinar kita pada siang hari ini. Saya juga ingin membagikan list of agenda. Kita pada siang hari ini. Yang pertama, tadi penayangan school videos yang telah ditayangkan oleh Mr. Yatri, thank you so much. Dan kita juga sudah open secara langsung webinar ini. Setelah ini kita akan mendengarkan welcoming speech by our head teacher, Miss Bibi Nariswari, yang akan diikuti oleh introduction atau pengenalan our school director, Mr. Andrew Patterson. Akan tapi saya dengar Mr. Andrew akan sedikit terlambat untuk join, maka dari itu introduction school director-nya akan kita pindahkan di akhir acara ya, Miss Bibi ya. Yang selanjutnya akan ada pengenalan speaker kita, profile speaker yang akan dibantu oleh dan dipandu oleh moderator kita pada hari ini. Lanjut dengan presentation session by our speaker, dan akan juga ada question and answer session led by our moderator also, dan conclusion juga closing. Begitu agenda kita pada siang hari ini Bapak Ibu sekalian. Langsung saja kita masuk ke agenda kedua, yaitu welcoming speech by Miss Bibi Nariswari. Miss Bibi Nariswari, the floor is yours. Silakan Miss Bibi, waktu dan tempat kami persilakan. Thank you, Miss Uci. Selamat siang, Ibu dan Bapak sekalian. Saya senang sekali bertemu kembali dengan Bapak dan Ibu dalam gelaran webinar kita yang pertama untuk tahun ajaran ini, 2021-2022. Kita masih akan terus mengadakan kegiatan yang mendukung orang tua murid dalam mendampingi putra-putrinya belajar dari rumah. Tujuan kegiatan webinar ini adalah untuk memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu bagaimana kita dapat membantu anak-anak kita dalam menghadapi berbagai tekanan ketika mereka belajar dari rumah, termasuk keterlibatan mereka secara digital. Karena era informasi digital ini kalau tidak kita pandu putra-putri kita, khawatirnya mereka akan tidak bisa terkontrol, dan tugas kita adalah membantu mereka mengontrol anak-anak kita supaya mereka lebih mempunyai literasi digital, dan juga buat kita sebagai orang tua murid supaya kita lebih melek
teknologi Bapak dan Ibu. Jadi tidak semuanya diserahkan kepada anak-anak kita. Bapak dan Ibu, seharusnya hari ini Mr. Andrew Peterson, School Director kita ada bersama kita, namun rupanya beliau masih ada rapat yang masih belum selesai dan belum bisa meninggalkannya. Beliau menitipkan salam dan apabila beliau bisa menyelesaikan rapatnya tepat waktu, beliau akan datang dan bergabung dalam sesi webinar ini. Dan webinar ini luar biasa sekali karena Ibu Devi bukan yang pertama kalinya datang ke SIS Palembang, ini yang kedua ya, dan semoga nggak kapok Bu ya. Semoga sekolah juga nggak kapok ya. Selalu dengan membantu kami dalam memberikan edukasi kepada orang tua murid, terutama dalam di sisi psikologis putra-putri kita. Baik Bapak dan Ibu, saya tidak ingin berpanjang lebar, saya serahkan kembali ke Miss Uci atau Miss Josie untuk melanjutkan acara ini. Selamat menikmati, selamat siang. Oke, terima kasih banyak Miss Bibi atas welcome speech-nya. Saya langsung nih melemparkan ke moderator kita pada siang hari ini, yaitu Miss Josie. Thank you, Miss Josie. Ya, silakan. Alright, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Selamat bergabung dalam event webinar SIS Palembang pada hari Jumat 23 Juli 2021. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Miss Josie, moderator pada webinar kali ini. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Devi, seorang psikolog anak yang di era digital seperti sekarang ini. Sebelum kita memulai sesi pemaparan, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita terlebih dahulu. Saya akan berbagi layar kepada Bapak dan Ibu sekalian. Oke, baiklah. Jadi ini adalah profil singkat dari narasumber kita. Beliau bernama lengkap Devi Delia MPSI, kelahiran Palembang 11 Desember 1986. Ibu Devi ini merupakan lulusan terbaik program Magister Profesi Psikologi Universitas Tarumanagara pada tahun 2011. Adapun beberapa pengalaman karir beliau yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 2012 hingga 2014 merupakan dosen pengajar Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara. Lalu pada tahun 2013 hingga tahun 2015 menjadi seorang psikolog di Rumah Sakit Royal Progress Jakarta. Selanjutnya, pada tahun 2015 hingga sekarang, beliau merupakan psikolog anak di Rumah Sakit RK Caritas Palembang. Selain itu, beliau juga merupakan psikolog associate di Biro Psikologi Magna Penta Palembang dan psikolog associate di Biro Psikologi Multi Human Capital Jakarta. Demikianlah profil singkat dari pembicara kita pada hari ini. Selanjutnya, saya ingin mengingatkan kembali bahwa nanti di akhir sesi pemaparan kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, bisa diajukan melalui kolom chat Zoom Anda atau disampaikan langsung kepada Ibu Devi ketika pemaparan telah selesai. Kami juga mengharapkan Bapak dan Ibu untuk memperhatikan pertanyaan yang diajukan agar tidak terjadi pengulangan pertanyaan. Okay, so without any further ado, please welcome our speaker, Ibu Devi Delia. Selamat siang, Ibu Devi. Selamat siang, Miss Josie. Oke, baiknya kita mulai aja ya Ibu. Sepertinya parents sudah nggak sabar nih. Oke, silakan Ibu, time is yours. Baik, terima kasih. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Saya share screen dulu ya. Sebentar. Oke. Muncul ya gambarnya? Bisa terbaca. Baik, sesuai dengan temanya ya, Parents Role in Supporting Children in the Digital Age. Oke, ini gimana sebenarnya? Baik, pembukaan ini hanya pembukaan aja, topik intinya nanti ada di belakang, biar kita nggak terlalu berlama-lama, saya lebih senang lebih banyak diskusi nantinya. Ya, era digital semuanya udah pasti tahu, itu adalah era gadget dan juga IT, di mana kita memang sekarang dikelilingi oleh barang-barang yang berteknologi tinggi. Ya, kita ngomongnya paling banyak itu pasti laptop, handphone, tablet, dan lain-lain. Sebenarnya bagian dari IT itu kan juga termasuk monitor, CCTV, dan kawan-kawan itu semuanya juga bagian dari teknologi. Dengan adanya, kita sebutnya teknologi ini kan sangat membantu kita, memudahkan hidup kita.
Segalanya itu jadi dipermudah. Cuci pakai mesin, semuanya pakai mesin. Sekarang aja kalau karena kondisi pandemi kayak gini, sampai lemari aja ada mesin steril ya. Mungkin Bapak sama Ibu juga udah pernah lihat kali iklannya ya. Saya sampai takjub itu ngelihatnya, bajunya tinggal dimasukin ke lemari, itu adalah jadi mesin steril. Semuanya serba teknologi dan tujuannya untuk mempermudah manusia. Nah, yang ingin kita bahas di sini adalah terutama di era pandemi ini. Ya, di era pandemi ini kita semuanya harus berubah. Kita harus menyesuaikan diri kita. Semua bidang, kita ngomongin bidang sosial, bidang politik, bidang ekonomi, nggak jauh-jauh, termasuk yang sekarang pasti, karena ini bagian dari sekolah adalah bidang pendidikan, harus ikut menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Di mana kita tentu harus melakukan pembelajaran secara daring, ya, secara online. Karena apa? Ini dari tuntutan situasi kita sebutnya. Apa itu sebenarnya sekolah secara daring? Kita ngomongnya adalah kegiatan belajar mengajarnya dilakukan secara daring, dan ini sebenarnya nggak perlu saya kasih tahu, semuanya juga udah tahu dan semuanya udah expert di sini. Teacher-nya, parents-nya, ini semuanya sudah bagian dari pembelajaran online ini sendiri. Jadi semuanya sudah jadi expert sebenarnya. Ya, jadi saya hanya prolog aja. Ada manfaatnya, sebenarnya pasti ada manfaat ya, yang kayak tadi saya bilang, teknologi itu sangat membantu kita. Manfaatnya yang pertama itu adalah bisa dimanapun dan kapanpun. Ya, kalau misalnya kayak tadi, saya sempat ngobrol nih sama Miss Bibi sekarang kondisinya nggak lagi di Palembang, tapi bisa ikut sama kita ya. Inilah salah satu manfaat pembelajaran online. Ya, jadi kita bisa dimanapun dan kapanpun. Ibu dan Bapak juga bisa, anak-anak akhirnya sekolah sekarang dari rumah. Nggak harus jauh-jauh ke sekolah. Apalagi kalau misalnya jarak dari rumah sama sekolah itu sangat jauh, yang biasanya mungkin harus bangun lebih pagi karena harus berangkat sekolah supaya nggak telat. Ya, apalagi jam sekolah kan masukin jam 7 gitu kan. Kebayang harus bangun biasanya jam 5, sudah harus bangun, siap-siap, sarapan, dan seterusnya harus berangkat. Tapi karena pembelajaran secara online, itu benar-benar mempersingkat waktu. Karena bisa dilakukan langsung dari rumah. Ini manfaatnya. Lalu, less intimidating. Maksudnya apa? Kebanyakan dan masih ya kita sering menghadapi anak-anak itu kan, termasuk kita pun orang dewasa, nggak semuanya itu nyaman berbicara secara langsung. Ya, teachers di sini juga pasti paham gitu. Misalnya kelihatan sekali anak-anak pada saat di dalam kelas itu ada anak yang bisa proaktif, bisa aktif bertanya, tapi ada mereka yang sebenarnya bisa, tapi mereka tidak berani untuk mengajukan diri untuk menjawab atau menyatakan bahwa saya bisa, saya mau mencoba. Itu nggak semuanya memiliki keberanian itu, nggak semuanya memiliki kemampuan asertif yang tinggi seperti itu. Ya, dengan adanya pembelajaran online di mana mereka itu sebenarnya kondisinya udah cukup nyaman ya di depan layarnya mereka sendiri, di kondisi di rumah mereka sendiri, dan tidak ada orang di sekitarnya, itu mereka biasanya tidak terlalu merasa terintimidasi. Jadi mereka akan lebih berani untuk speak. Ya, mungkin di sini teachers yang akan lebih merasa, oh iya benar ya, anak-anak yang biasanya lebih diam, ternyata pada saat online ini mereka lebih berani untuk berbicara. Karena apa? Mereka tidak terlalu menjadi pusat perhatian, beda pada saat mereka dalam situasi sekolah langsung. Yang berikutnya adalah safety reason pasti. Mau nggak mau yang tadi saya bilang ini adalah tuntutan. Ya, dengan adanya pembelajaran online di sini kan kita jadinya yang tadi kita bilang harus jaga jarak, kita takut ada droplet, virus, dan kawan-kawan. Dengan adanya pembelajaran online di rumah, kita pasti safe dari situasi itu semua. Ya, itu dia untuk manfaatnya. Kok dikit ya? Dari sini kita akan bahas lebih ke kendalanya, lebih ke permasalahannya. Permasalahannya apa? Nah, ini sebenarnya hasil diskusi saya dengan Miss Izu ya. Jadi terkait apa sih kendala-kendala yang terjadi selama di sekolah terkait pembelajaran online ini, dan mungkin ini yang dirasakan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama adalah masalah kesulitan dalam pengumpulan tugas. Mungkin ini lebih dirasakan oleh Bapak sama Ibu yang memiliki anak-anak yang lebih kecil, di mana sepertinya mereka ini kayaknya nggak bisa nih mau submit tugas, ya kita lagi ngomongin tugasnya dikumpulin secara online. Kalau yang dikumpulnya mungkin langsung wujudnya kan oke lah, bisa ya, itu tinggal dibawa ke sekolah, anak-anak juga bisa tahu oh yang ini. Tapi kalau misalnya pada saat submit, merekanya bingung nih, ini yang mana, harus disubmit ke yang mana, ke folder yang mana. Nah, mungkin seperti itu yang akan menjadi kesulitan. Ya, orang tua merasa berat di situ harus selalu mendampingi anak-anak dalam melakukan pengumpulan tugas itu. Ini salah satu kendalanya. Yang kedua adalah
kesulitan berkonsentrasi. Ini yang paling sering dikeluhkan pada saat pembelajaran online. Anak saya kok kayaknya nggak bisa nyimak ya, aduh kok kayaknya susah ya. Ini menjadi masalah umum yang dihadapi oleh orang tua. Belum, karena gini loh, kita lagi ngomongin kalau pada saat di sekolah, dengan situasi yang kondusif, duduk rapi, ada teachernya aja, kita lagi ngomongin anak-anak yang lebih kecil, itu aja keinginan mereka untuk berdiri, untuk bisa jalan-jalan, untuk melirik ke sana ke sini aja itu ada ya. Apalagi pada saat mereka di rumah, di mana kondisinya lebih bebas, kondisinya benar-benar dengan situasi yang nyaman. Belum lagi kalau pembelajarannya itu mereka lakukan di dalam kamar, yang benar-benar itu adalah roomnya mereka sendiri, tempat yang nyaman, di atas ranjang, di atas sofa, leye-leye, santai. Nah, itu biasanya lebih mempermudah kemungkinan anak mengalami kesulitan berkonsentrasi tadi. Ini salah satu kendala yang berikutnya. Ya, dan ini mungkin saya mau kasih contoh, lihat. Ada yang anaknya seperti ini. Mungkin kok kayaknya anak saya banget nih kayak gini ya. Ini contoh yang saya dapat. Ini gambaran yang sering terjadi selama pembelajaran online. Kita lagi ngomongin anak yang lebih kecil, tapi kembali lagi, kesulitan konsentrasi nggak cuma terjadi untuk anak-anak yang usianya kecil seperti ini. Anak-anak yang usia dini nggak juga. Mereka yang usianya remaja, SMP, SMA, sama. Orang tua juga ngerasa kok kayaknya susah konsen ya, karena sibuk sama yang lain-lainnya. Entah sambil ngelihat handphone, entah sambil ngebaca yang lain, itu yang terjadi. Karena kembali lagi, pengawasannya yang kurang. Ya kalau di sekolah kan ya nggak mungkin dong ada guru di sana, mereka hanya sibuk handphone, karena handphone juga dilarang. Tapi kita nggak tahu kalau di rumah. Ya. Nah, ini kembali lagi. Kalau misalnya dalam situasi sekolah offline, kita ngomongin situasi sekolah secara langsung, kita kan bisa, apalagi guru ya, bisa membaca dengan jelas gestur-gestur anak yang memang mengalami kebingungan pada saat dijelaskan. Nah, kalau misalnya situasi online, iya sih ada mukanya kelihatan, tapi kan layarnya kecil ya. Kalau misalnya kita lagi ngomong di laptop, Miss mau ngeliat ada misalnya 24 anak, satu kotak satu-satu ngeliatin, ekspresinya kelihatannya sama semua, nggak terlalu kelihatan. Kalau mereka itu, misalnya kalau kita ngomongin orang yang bingung, kan biasanya yang paling sering itu kayak gini, ngernyitin dahi, bingung gitu kan, ini Miss lagi ngomongin apa, kok saya nggak paham. Itu kalau dalam situasi sekolah langsung kelihatan jelas. Tapi kalau misalnya online, nah ini hampir sulit untuk diketahui ini anak paham atau tidak. Belum lagi kalau misalnya situasi sekolah langsung, biasanya kan ada tuh pada saat pengerjaan tugas, gurunya kan, teachersnya bisa keliling melihat, oh ini anaknya memang bisa ngerjain, oh dia memang ngerjain sesuai dengan petunjuknya, betul yang dikerjain. Tapi pada saat pembelajaran online, ini sulit. Kalau ditanya ngerti, bisa. Tapi pada saat ngerjain belum tentu. Tiba-tiba hasilnya dikumpulin baru ketahuan, oh ini kayaknya anaknya nggak ngerti nih. Nah, ini yang terjadi ya, kendala yang lainnya. Lalu kendala pembelajaran online yang berikutnya itu, ini masalah teknis sih. Kita lagi ngomongin no internet connection, nggak ada sinyal, dan kawan-kawan. Ini sebenarnya bagian masalah teknis, tapi juga menjadi kendala dalam pembelajaran online. Kenapa? Ya pada saat sinyalnya putus-putus, kalau kita lagi ngomongin ya, pada saat menyampaikan materi dari sekolah ke murid, itu kan dua-duanya sinyalnya harus bagus. Kalau yang satu bagus, yang satu enggak, materinya juga nggak nyampe, sama aja gitu. Jadi kita nggak bisa bilang dari sekolah udah nyiapin internet yang ibaratnya tuh yang kenceng lah. Tapi kalau misalnya tidak didukung sama mereka yang menerima, ya percuma, nggak jalan juga. Nah, kebayang nggak sih pada saat ini, misalnya teachersnya lagi ngejelasin, taruhlah kita lagi ngomongin sekolah yang tingkatnya lebih tinggi ya, di mana penjelasannya lumayan kompleks. Di tengah-tengah penjelasan suaranya putus-putus, tek, hilang gitu kan, anaknya nggak paham. Misalnya dari 20 anak, cuma satu yang sebenarnya sinyalnya hilang, yang nggak mungkin meminta teachernya ngulangin, ntar malah nggak selesai. Ya, ini salah satu juga kendalanya dari sinyal yang kurang tadi, masalah internet connection tadi. Lalu, nah ini sebenarnya ada yang sedikit ingin saya ulangi. Ini disimpulkannya adalah kita ngomongin children aren't engaging. Maksudnya apa? Dia tuh, kita ngelihat studentnya ini, muridnya ini kok kayaknya kayak enggak
nggak ikut, yang kayak nggak involve sama pembelajaran yang dilakukan. Kayaknya iya dia duduk di sana, mukanya ada, tampil, tapi kok kayaknya kayak nggak nyimak gitu ya. Kesannya jadi kayak nggak konsentrasi ya. Padahal kita ngomongnya tuh ya kesimpulannya tuh lebih ke kayak nggak terlibat di sana, kayak nggak ikut, kayak fisiknya ada tapi nyawanya nggak di sana, jiwanya nggak di situ. Dan sebenarnya ada beberapa sebab yang membuat mereka terlihat mereka tidak terlibat dalam pembelajaran itu. Yang pertama itu adalah masalah, kembali lagi, situasi yang tidak kondusif. Ini kalau saya mau balikin sebenarnya mirip kayak tadi, kesulitan konsentrasi. Tapi ya ini bahasan yang lainnya adalah situasi yang tidak kondusif di dalam rumah. Itu yang akhirnya membuat anak kesulitan untuk bisa benar-benar terlibat dalam pembelajaran di sekolah. Yang kayak tadi saya bilang, kalau di sekolah itu situasinya kan kondusif. Ya kan, karena itu memang meja, kursi disiapkan memang untuk mengikuti pembelajaran. Nggak ada materi, nggak ada benda-benda yang lainnya yang mengganggu distraksi, yang menjadi distraction, yang membuat anak jadinya terdistrak. Itu nggak ada kalau di sekolah. Ya kalaupun ada itu di luar kendali ya, tiba-tiba ada suara barang jatuh di luar atau apa, nah itu di luar kendali. Tapi secara umum sebenarnya sekolah udah dibuat secara kondusif. Nah itu yang sulit pada saat terjadi di rumah. Kadang-kadang ini yang kurang disadari sama kita. Kok anaknya ini kayak nggak bisa ngikutin pembelajaran, padahal sebenarnya memang kondisi rumahnya nggak kondusif. Ini kalau gambar saya nih kasih contoh tuh, ini yang paling sering terjadi. Untuk anak-anak yang lebih kecil, belum lagi kalau misalnya dia melakukan pembelajaran di dalam rumah, mainan-mainan ataupun benda-benda yang dia sukai itu ada di sekitaran dia. Jadi pada saat dia sudah mulai bosan, ya kita kan namanya memperhatikan sesuatu itu ada rentang maksimalnya ya. Rentang atensi itu kan ada setiap orang, setiap usia itu ada batasan rentang atensinya. Kalau udah maksimal, udah mulai bosan, udah mulai nggak ngerti sama yang guru jelasin, akhirnya bentuk kebosanan dia lakukan dengan melihat apa yang ada di sekitarnya, di otak-atik lah, apalah, dan semakin dia nggak terlibat sama pembelajaran yang ada, makin menjauh lah dari materi yang diajarkan. Ya. Lalu yang berikutnya, ini kembali lagi yang sering kita miss, yang sering kita kelepasan. Kenapa anak kelihatan kayak nggak terlibat? Kenapa anak kelihatan kayak nggak konsen ya? Padahal ada unsur lain yang sebenarnya ikut mempengaruhi anak. Apa kita ngomongnya di sini? Kondisi psikologisnya. Siapa tahu si anak ini mungkin lagi ada masalah, lagi ada kondisi yang membuat dia jadinya tidak bisa berkonsentrasi, tidak bisa ikutin pelajarannya dengan optimal. Apalagi dengan situasi pandemi yang tadi sempat kita bahas di awal, saya bahas di awal dengan Miss yang Miss di sekolah adalah orang-orang sekitar kita sekarang rata-rata kena yang namanya COVID-19. Itu udah jadi bagian dari kayaknya udah menjadi apa ya, ibaratnya lingkungan inti kita udah mulai kena semua nih. Anak-anak sih mungkin kalau taruhlah kita lagi ngomongin anak-anak yang lebih kecil belum terlalu paham itu, tapi kalau kita lagi ngomongin mereka yang remaja, mungkin lagi cemas, orang tuanya lagi sakit, atau kakaknya yang lagi sakit, atau siapa orang sekitar atau orang yang dekat sama dia lagi sakit misalnya, yang akhirnya membuat dia sebenarnya lagi nggak terlalu konsentrasi, nggak bisa ibaratnya nggak bisa connect lah lagi diajarin karena pikirannya memang lagi nggak di sana. Fisiknya di sana, tapi pikirannya memang lagi kemana-mana, lagi mengkhawatirkan kondisi orang-orang yang dia sayangin tadi. Ini salah satu contoh, tapi nggak cuma gara-gara COVID ya, tapi karena hal-hal yang lainnya yang akhirnya membuat mereka jadi tidak bisa benar-benar terlibat, tidak bisa connect sama pembelajaran yang diberikan. Lalu yang ketiga adalah, nah ini, materi yang disampaikan ternyata kadang-kadang jadinya nggak nyambung ya. Nggak nyambungnya tuh karena apa? Gini, semuanya di sini pasti tahu, Bapak dan Ibu di sini juga tahu, pernah mendengar istilah yang namanya anak yang sistem pembelajarannya dominannya adalah visual, ada yang dominannya auditori, ada yang dominannya kinestetik. Nah, pembelajaran online ini akan membantu untuk mereka yang memang secara pembelajarannya itu dominannya sistemnya dengan cara auditori, karena mendengar. Tapi mereka yang visual akan kesulitan kalau pembelajaran yang diberikan ternyata tidak ada gambarannya. Kalau misalnya kayak di sekolah offline, kan ada papannya, ada papan tulis, mungkin guru bisa jelasin di sana. Kalau misalnya pada saat
online ini ada sih guru yang sambil jelasin, tapi memang ya dengan layar yang terbatas tadi, atau kadang-kadang mungkin guru saya nggak tahu di sini sistemnya, tapi ini kita hanya mempermisalkan salah satu situasi yang membuat anak itu jadinya kesulitan untuk bisa nyimak. Jangan-jangan karena tidak matching tadi. Pembelajaran dia yang dominan, cara pembelajaran dia yang dominan dengan pembelajaran yang dia terima dari sekolah. Jangan-jangan jadinya nggak matching karena dia orangnya visual, tapi ternyata pelajaran-pelajaran tertentu itu nggak ada tampilan gambarnya, nggak ada mind mappingnya. Jadi cuma disuruh baca aja, tapi maksudnya kesimpulan inti atau cara dia supaya belajarnya lebih mudah itu nggak ada di tampilan, yang akhirnya membuat dia jadi kesulitan. Itu juga bisa menjadi salah satu penyebab kenapa anak ini jadinya kesannya kayak nggak mau terlibat sama pembelajaran yang ada. Ujung-ujungnya kita ngelihatnya seperti anaknya nggak konsen, ya padahal belum tentu. Oke, nah dengan segala kita ngomongnya manfaat, dengan segala kendala yang tadi saya bahas, yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan apa yang sudah Anda lakukan selama ini? Kita pandemi ini udah 1 tahun lewat ya, kalau pembelajaran online aja udah 1 tahun lah, udah ulang tahun ini ceritanya, dengan sistem pembelajaran online yang kita nggak nyangka sebenarnya akan selama ini. Tapi bagaimana dan apa yang sudah Anda lakukan selama ini? Coba yang Anda lihat bagaimana hasil pembelajaran anak-anak Anda. Apakah sudah cukup optimal? Apakah sudah cukup sesuai dengan harapan Anda? Kalau misalnya memang ya, ternyata kayaknya saya nggak ada masalah dengan sistem pembelajaran seperti ini. Saya sudah bisa adaptasi karena kembali lagi ini udah 1 tahun dijalankan. Saya sudah adaptasi, saya sudah terbiasa, saya udah ngerti kok polanya harus bagaimana. Anak-anak saya juga sudah ngerti. Oke, go on, lanjutkan. Tapi bagaimana dengan Anda yang masih harus pasang tanduk sama taring setiap kali anak mau sekolah online? Bagaimana? Nah, ini yang ingin kita bahas di sini. Aduh, mau sampai kapan sih sekolah online? Capek deh gitu. Ya. Ada salah satu penelitian yang saya temukan di sini. Ya, jadi ini karena pandemi ya penelitiannya baru karena baru dilakukan selama pandemi ini. Ya, penelitian ini mengenai peran orang tua dalam mendidik anak-anak selama pembelajaran online. Hasilnya apa? Peran orang tua itu sangat penting dalam proses pembelajaran online. Jadi keterlibatan orang tua itu memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kesuksesan anak dalam situasi pandemi seperti sekarang. Jadi kuncinya ada di Anda. Anda mau anak Anda sukses, ayo Andanya memberikan peran apa dalam pembelajaran anak. Pada saat anak sekolah online, bagaimana Anda berperan? Ya, aduh selama ini kan sekolah itu sebenarnya saya cuman saya udah bayar sekolah mahal-mahal. Tujuannya supaya sekolah yang bantu saya dong. Tapi ini kenapa dengan pembelajaran online jadi kayaknya udah saya bayar, saya juga harus ngebantuin. Nah mungkin itu berbagai keluhan, berbagai keberatan yang disampaikan oleh orang tua. Tapi ya kembali lagi, ini bukan situasi yang kita inginkan. Nggak ada yang mau situasinya jalan seperti ini terus. Siapa sih yang nggak bosan dengan situasi seperti ini? Ngeliatin layar aja, sekolahnya kembali lagi, mau kerja, mau sekolah, semuanya di dalam ruangan, jadi itu lagi, nggak bisa ketemu orang, dengan ketakutan nanti kena penyakit. Kembali lagi, nggak ada yang mau dengan kondisi ini. Kalaupun mau, oke deh, satu atau 2 orang, tapi seberapa persen sih? Secara umum pasti nggak mau sama kondisi ini. Tapi kembali lagi, Bapak dan Ibu, ayo kita lihat di sini. Penelitian udah nunjukin loh bahwa peran orang tua itu sangat penting. Jadi kalau memang ingin anak-anak kita memang sukses, anak-anak kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, kita juga bisa terlibat di sana. Di sini saya akan memberikan beberapa tips atau beberapa masukan. Ya, apa sih yang bisa kita lakukan? Apa sih peran orang tua yang bisa dilakukan untuk membantu anak-anaknya, yang membantu anak-anak kita? Yang pertama, yang paling pertama ini adalah kuncinya. Be there with full of heart. Anda harus udah siap hati sama kondisi ini. Ya kayak tadi saya bilang, aduh saya udah bayar mahal, kenapa masih harus saya yang kerjain tugas-tugasnya, kenapa masih harus saya yang ngawasin, saya jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Ini di stop dulu pikiran-pikiran seperti ini. Ya, karena apa? Ya kalau misalnya memang sudah dari awal kita merasa keberatan,
Ya, kita nggak cuma ngomongin, saya nggak cuma ngomongin masalah sekolah online loh. Untuk hal apapun deh, kalau misalnya taruhlah Anda dimintain tolong sama teman, tolong dong anterin saya ke tempat A gitu misalnya. Kalau udah jalannya setengah hati, itu udah males deh. Selama perjalanan juga diajak ngobrol juga udah apa sih gitu, karena udah nggak niat. Nah, sama pada saat kita mendampingin anak-anak kita. Kalau udah nggak pakai hati, udah capek hati, maksudnya menganggap bahwa ini adalah bagian dari tugas Anda. Ini adalah beban Anda, ini adalah yang ibaratnya sesuatu yang sangat membebani Anda, udah nggak akan bisa jalan. Ya, jadi pada saat anak belajar, aduh apa sih, internet mati lagi. Jadi apapun itu pasti akan disalahin. Karena apa? Udah keburu kesel, moodnya udah nggak enak. Karena Anda udah nggak pakai hati gitu. Maksudnya ibarat gini, iya ini kayak cuma jadi bagian dari rutinitas aja deh. Yang penting saya temenin anak. Tapi udah nggak pakai hati. Yang penting udah, yang penting anak. Oh udah mulai sana. Oh ya udah selesai. Oke, off gitu. Jadi nggak terlalu involved di sana. Akhirnya ini nggak akan membantu, ya. Nah di sini saya cukup ini ya, cukup takjub. Dan mungkin di sini juga dari beberapa dari Anda juga udah pernah membaca berita ini. Kalau belum tahu, ini saya kasih tahu. Bolivian parents takes classes to help children study. Ini memang sih di luar negeri, tapi lihat tuh, luar biasa nggak sih usaha mereka? Ada kelas khusus untuk memahami teknologi, gadget, supaya mereka bisa bantu anak-anak mereka untuk bisa sekolah online. Mereka ngikutin kelas khususnya di Bolivia. Ya. Jadi di sini ayo dong, buat ibu-ibu, buat bapak-bapak di sini yang ngerasa bukannya apa, saya nggak mau bantu karena saya nggak ngerti. Orang handphone aja nih, saya pakai handphonenya jadul, saya mana ngerti kayak gini-ginian, cuman bisa halo-halo aja, sama bisa chat aja, udah di luar itu saya nggak ngerti. Mau browsing atau apa, handphonenya smart tapi saya nggak ngerti. Iya, kembali lagi, ini masalah usaha, ya. Kalau tadi Anda udah pakai hati, udah niat benar-benar ngebantuin, apapun dilakukan. Ya, seperti yang dilakukan sama orang tua di Bolivia ini. Beneran loh, mereka ngambil kelas benar-benar hanya untuk supaya mereka bisa mendampingi anak-anak mereka secara optimal. Jadi nggak ada alasan bahwa saya nggak ngerti teknologi, saya nggak ngerti gadget. Oke? Yang kedua, tadi kan salah satu kendala yang saya bahas adalah situasi yang tidak kondusif. Oleh karena itu, peran kita adalah membantu membuat situasi yang kondusif tadi. Kalau yang kayak tadi saya bilang, kebanyakan anak-anak kalau misalnya sekolahnya itu di tempat yang terlalu nyaman, kursinya terlalu empuk, terus belajarnya itu di atas ranjang, ada bantal, yang bawaannya itu tinggal nunggu tidur. Jadi guru jelasin, oke, saya akan dengar nanti di dalam mimpi. Karena apa? Udah keburu enak ketemu yang empuk-empuk tadi ya. Nah ini yang kita buat situasi kondusif. Saya nggak suruh duduknya di atas kayu atau beton atau apa yang keras ya. Tapi kondusif lah situasinya. Bayangin seperti sekolah. Emang sekolah ada bantal? Emang sekolah ada ranjang? Atau duduknya di sofa? Enggak kan? Tapi kursinya memang bisa membuat anak itu bisa terlibat secara optimal dalam pembelajaran yang ada. Ya, itu secara tepat. Kalau misalnya di sini saya bilang contoh gambar yang saya berikan, ini anaknya lebih dari satu. Oke, supaya tidak saling tumpang tindih suaranya, mereka pakai earphone. Ya, pakai earphone, pakai headset, apapun lah yang untuk membantu. Atau kalau misalnya memang kondisi di rumah lebih kondusif, mereka bisa masing-masing satu ruangan, ya monggo. Itu boleh dilakuin. Dan satu lagi, fasilitas internet tadi. Ya, jadi itu kan salah satu bagian kendala teknis adalah dengan alasan internetnya nggak jalan gitu, yang akhirnya membuat anaknya jadi nggak bisa ikut pembelajaran, atau anaknya jadi nggak bisa nyalain kamera karena internetnya jelek, dan seterusnya. Ya kalau misalnya memang kita bisa menyediakan fasilitas itu akan sangat membantu. Ya, jadi nggak ada lagi tuh anak nggak ngerti, aduh nggak ngerti tadi Miss-nya ngomong apa, soalnya putus-putus, nggak kedengeran nih ngomong apa, jelasnya nggak ngerti, bingung deh. Ya, kalau misalnya memang kita udah menyiapkan teknis, udah nggak ada masalah teknis, ya sekarang tinggal masalah yang lainnya yang akan kita siapkan. Yang berikutnya adalah membuat aturan yang jelas di dalam rumah. Sekali lagi, sekolah sesungguhnya, sekolah yang kita lagi ngomongin sekolah offline, itu disiplinnya jelas, rule-nya jelas.
masuk jam berapa, tempat duduknya di mana, aturan di dalam kelas harus bagaimana, kalau ke toilet itu pakai izin dan seterusnya, itu rule-nya jelas banget deh. Kalau mau ngomong angkat tangan dan seterusnya gitu. Saya nggak ngomong kalau sekolah online itu nggak jelas ya. Ya, sekolah online pasti ada rule-nya. Kalau kayak tadi ibaratnya sebelum webinar ini dimulai pun ada rule yang sudah dijelaskan. Saya yakin sebelum sekolah dimulai pun, sebelum pembelajaran dimulai, rule-nya itu juga udah ada. Tapi pertanyaan adalah, rule yang di rumah gimana? Karena nggak akan bisa jalan kalau rule-nya hanya dari satu sisi. Sekolah berharap disiplin ya, masuknya jam 7, Teng. Oh, oke, kalau misalnya online, taruhlah lebih siang, jam 8 atau jam 9, sekolahnya dimulai. Itu aturan dari sekolah, seperti itu. Strict. Yang di rumah gimana? Ngejalanin nggak? Aduh, kemarin anaknya habis bergadang, nggak bisa tidur, masih ngantuk, kasihan, ya udah, nanti aja. Mata pelajaran kedua baru ikutan. Izin sama Miss. Miss, anak saya izin ya, nggak bisa ngikutin pelajaran yang ini. Masih ngantuk, belum bangun. Kembali lagi. Artinya, aturan itu tidak dijalankan. Ya, aturan dari sekolah ada, tapi tidak diterapkan di rumah. Aturan yang lainnya, ya ini saya kasih gambar seperti ini hanya gambaran aja. Bukan artinya ini aturan yang harus diterapin ya. Ada stay in one place, only school tools, ya ini sebenarnya bagus sih kalau diterapin. Tapi yang terutama adalah electronics off. Electronics off ini maksudnya apa? Selama sekolah, handphone tidak dipegang. Ya, kalau misalnya itu menjadi salah satu bagian dari distraksi anak-anak yang lebih dewasa, ya udah buat aturan dong di rumah bahwa, hey, kalau misalnya sekolah, ponselnya ditaruh di luar. Biar mama sama papanya tahu, oke, handphonenya di sana. Nggak harus, nih mah handphonenya aku serahin gitu kan, udah kayak benar-benar diawasin gitu, enggak. Tapi anaknya sendiri memang udah tahu, nih waktunya sekolah artinya handphone dia nggak bawa ke dalam, atau handphonenya dimatiin. Aturan yang seperti itu yang harus kita terapkan di rumah. Jadi ada aturan-aturan yang jelas. Ya. Lalu, berikan kepercayaan kepada anak Anda. Maksudnya di sini apa? Kadang-kadang dengan pembelajaran online seperti ini, kita seringkali ya maksudnya ngeliat, anak saya nyimak nggak ya? Nyimak nggak ya? Apalagi kalau misalnya di dalam ruangan tertutup, sekali-sekali ngintip gitu kan. Oh, nyimak. Oh iya, masih. Oh iya, dia lagi duduk. Oh iya, dia dengerin. Oke. Ya, atau yang anaknya lebih kecil diduduk, orang tuanya duduk aja di sebelahnya nungguin anaknya sekolah. Orang tuanya ikut pintar lagi ngulang sekolahnya dari awal ya. Nah, berikan kepercayaan itu kepada anak Anda. Saya nggak bilang bahwa oke, begitu sekolah dimulai terus Anda tinggalin, silakan Anda sibuk dengan pekerjaan Anda, nanti begitu selesai baru Anda kembali. Enggak. Tapi buatlah durasi itu lebih panjang secara bertahap. Kalau awalnya per 5 menit Anda ngecek, besok-besok coba jadi 10 menit. Besok-besok coba jadi 15 menit. Berikutnya lagi 20 menit. Ya, tetap melakukan pengawasan. Kalau misalnya memang repot, silakan tempat pembelajarannya dibuat di tempat yang memang Anda bisa pantau. Anda sambil kerja di satu meja panjang misalnya, Anda kerjanya di sini, anak di sana. Ya, jadi bukan tujuannya Anda memata-matai dia, bukan tujuannya Anda terus berada di sebelah dia, karena Anda juga fokus sama pekerjaan, tapi Anda sesekali tetap bisa memantau anak Anda. Ya, jadi kasih kepercayaan seperti itu kepada anak Anda. Lalu, kalau yang tadi salah satu kendala yang anak lebih kecil adalah kesulitan orang tua untuk selalu harus membantu anaknya submit tugas. Nah, kasih juga kepercayaan ke anak-anak kita bahwa mereka itu bisa. Ya, kita lagi ngomongin anak-anak yang taruhlah usianya SD. Ya, kalau TK mungkin masih butuh dibimbing ya. Walaupun ingat loh, Bapak sama Ibu, ini kita lagi ngomongin anak-anak itu yang sebenarnya lebih fasih teknologi dibandingin kita. Jadi jangan khawatir dengan kita ngajarin 1, 2, 3, 4, 5 kali, itu mereka sebenarnya akan lebih bisa ngikutin, bahkan lebih baik dibandingin kita. Jadi nggak usah khawatir, cukup kasih petunjuk. Kalau misalnya takut mereka lupa, kita buat petunjuknya jelas dalam bentuk kertas, tertulis. Atau pakai, kalau kita lagi ngomongin petunjuk di barang elektronik itu kadang-kadang ada ini ya, ilustrasi gambarnya ya. 1, pencet yang mana, 2 yang mana, 3 yang mana gitu sampai ada gambarnya. Boleh kok itu dibuat. Supaya apa? Supaya anaknya juga
Satu mandiri, Andanya juga jadi nggak kewalahan. Setiap kali ada 10 tugas dalam satu hari yang mau dikumpulin 10 kali harus begitu kan capek ya. Tapi coba kasih kepercayaan seperti itu ke anak Anda. Dengan kasih petunjuk ya. Petunjuknya yang awalnya mungkin detail, makin lama ya petunjuknya tinggal dibuat minimalis aja sih. Tergantung dari kemampuan anak. Tapi ingat, anak itu kalau untuk teknologi, mereka jauh lebih canggih dibanding kita. Jadi nggak usah khawatir. Kedua, lakukan evaluasi secara berkala. Yang tadi saya bilang. Apalagi kita lagi ngomongin anak yang lebih besar. Nggak usah yang dikit-dikit, maksudnya tugasnya udah dikerjain belum? Hari ini ada PR apa aja? Udah dibuat belum? PR A, PR B, PR C, PR D, udah dibuat semua? Udah. Oke, besok ada ulangan apa? Nggak usah digituin. Jadi, kembali lagi, kita kasih kepercayaan kepada mereka supaya apa? Supaya mereka lebih bisa bertanggung jawab, dan supaya mereka apa? Supaya mereka juga lebih punya keyakinan bahwa saya bisa mengurus diri saya sendiri. Jadi keyakinan dirinya pun akan lebih terbentuk. Ya, kalaupun memang Anda mau melakukan monitor, buatlah checklist. Monitoring checklistnya itu secara berkala. Yang misalnya kita buat hari Senin. Senin ada tugas ABC. Kolom berikutnya adalah sudah dibuat atau belum. Jadi centang gitu ya. Centang sudah dibuat atau belum. Kolom berikutnya adalah sudah dikumpulin atau belum. Dikumpulinnya di tanggal berapa. Jadi jelas, ada tugas IPA sudah dikerjain, ternyata belum dikumpulin. Berarti nanti dikumpulinnya gitu kan. Dibuat cek. Setiap mereka sudah selesai, minta mereka untuk ngecek sendiri. Mereka yang checklist sendiri. Diajarkan seperti itu supaya apa? Supaya bukan kita yang harus selalu memonitor 1, 2, 3, 4 semuanya udah dikerjain atau belum. Ya, supaya mereka apa? Mereka juga akan lebih yakin. Ya, ini untuk menumbuhkan keyakinan diri juga loh. Jadi bukan cuma untuk keperluan sekolah, tapi untuk diri mereka bahwa jadi saya jadi lebih pede. Nggak harus mama ngeliat bahwa udah saya kumpul, enggak. Tapi ini saya kumpulin. Jadi lebih pede. Kalau tadi kita lagi ngomongin salah satu kendalanya juga ada masalah psikologis di sini, kita juga harus memahami kondisi anak Anda. Ya. Pada saat dia memang tidak involve sama pembelajaran yang ada situasi apa sih? Lagi ada konflik sama temennya. Ya di sini kan tujuannya kita. Ya jadi nggak cuma menuntut bahwa belajar, nyimak, sekolah, sana, liatin gitu. Kok malah ngelamun? Ya jangan-jangan ada sesuatu. Ya selesai sekolah, cari waktu, ajak diskusi. Kita kan ngomong seperti ini nggak cuma ngomong anak kecil ya. Itu kan tetap jadi anak kita sampai remaja, sampai dewasa, sampai nikah pun tetap jadi anak kan. Ya itu butuhnya diskusi. Heart to heart. Kamu kenapa tadi? Kok kelihatannya kayaknya enggak konsen ya sekolah? Ada apa? Ada masalah? Ya, cobalah jadi teman mereka, lebih pahami situasi itu. Lalu, yang harus kita ingat juga di sini juga saya ingin info ke teachers di sini ya. Jadi, kadang-kadang ada anak yang tadi saya bilang, enggak semua anak itu nyaman pada saat mereka melihat kamera. Aturannya mungkin memang kamera harus nyala, tapi sempat yang saya dengar bahwa kamera itu diputar jadinya nggak ngelihat mukanya, tapi kita lihat kondisi apa yang membuat dia akhirnya harus memutar kameranya yang membuat dia jadinya tidak melihat ke gurunya. Karena ada beberapa anak yang justru memang lebih nyaman pada saat mereka tidak menyimak seperti itu. Ya maksudnya bukan nggak menyimak, pada saat kameranya mereka nggak lihat langsung, nggak ada mukanya mereka merasa lebih nyaman, mereka lebih bisa memahami materi. Nah, ini kembali lagi nih PR-nya buat teacher sih, gimana cara taunya? Nah, ini yang saya ingin kasih tips, cobalah buat pembelajaran itu unpredictable. Jangan polanya itu selalu kebaca sama muridnya. Kalau miss yang ini tahu nih, setiap chapternya habis, baru ada tanya jawab, ya udah. Selama materinya di awal sampai tengah, saya sibuk yang lain aja. Gitu. Nanti menjelang akhir, baru kameranya saya kembaliin lagi, baru saya lihat. Tanya jawab kan tinggal tanya teman jawabannya apa. Misalnya seperti itu. Kita nggak pernah tahu. Anak-anak canggih banget sih, pokoknya pikirannya mah hebat lah gitu. Ya. Nah, ini yang harus kita buat. Jadi buatlah unpredictable di tengah-tengah. Ternyata coba deh yang kelihatan kameranya diputar, coba ditanya pertanyaan nyimak apa enggak. Kalau ternyata dia bisa jawab, berarti memang dia nyimak, walaupun kameranya nggak ngadep ke kita. Seperti itu. Atau misalnya anak-anak yang kelihatannya sibuk gerak-gerak yang kembali lagi tadi saya bilang sistem pembelajarannya. Mungkin kalau anaknya tipenya kinestetik di mana mereka memang doyan fidgeting ya, dalam artian gerak sana gerak sini supaya mereka lebih konsen, ya nggak masalah.
Dan ini juga buat orang tua. Kalau anaknya ternyata memang lebih nyaman, tangannya gerak-gerak, ada penghapus sampai dipretelin sampai hancur gitu kan ya. Tapi karena dia nyimak, itu bagian dari dia menyimak pelajaran. Tapi tangannya sibuk ngelakuin yang lain. Jangan dimarahin, jangan dilarang. Karena kalau justru melarang dia melakukan itu, tangannya jadi, kamu tuh tangan bisa nggak sih diam, nggak usah ngapa-ngapain. Ya kalau dia tipenya memang harus gerak-gerak, itu malah buat dia jadi nggak bisa belajar. Ujung-ujungnya malah nggak bisa masuk materi yang dikasih. Ya, kita fasilitasi. Kalau misalnya dia bisanya tangannya harus melakukan sesuatu, ya sekarang kan banyak kan ya dijual perlengkapan fidgeting kayak gitu yang untuk menyalurkan si emosi anak ini. Jadi dia tetap bisa nyimak dan tidak merusak juga. Penghapus di pretelin ya itu rusak dong namanya ya. Itu kan bisa. Oke. Dan terakhir, cepet ya. Apresiasi. Kapan terakhir Anda melakukan apresiasi terhadap anak Anda? Jangan-jangan selama ini diapresiasi kalau cuman berhubungan sama ranking, berhubungan sama nilai sekolah. Tapi pada saat proses pembelajaran itu sendiri tidak dilakukan apresiasi. Karena menurut Anda ya itu kan bagian dari sekolah setiap hari ya. Masa setiap hari harus saya puji? Saya nggak bilang setiap hari loh. Saya nggak bilang setiap saat loh. Wah hebat hari ini kamu sekolahnya good. Enggak. Tapi sesekali boleh kok. Karena apa? Anak juga jenuh kok sama pembelajaran seperti itu. Cie, hari ini on time banget sekolahnya. Boleh kayak gitu, diajak kiding-kiding sedikit gitu nggak apa-apa. Supaya anak apa? Semangat. Oh iya ya, on time ternyata mamanya jadi ini ya. Jadi ngajak bercanda. Boleh deh besok on time lagi. Cie, hari ini, wah tugasnya hari ini checklist semua. Mantap. Nah kayak gitu, itu akan mendorong anak untuk menjadi lebih semangat pula. Ya, jadi itu yang bisa kita lakukan. Oke, kapan terakhir Anda melakukan apresiasi ke anak Anda? Ayo. Nah, penutup dari saya, materinya udah selesai. At the end of the day, the most overwhelming key to a child's success is the positive involvement of parents. Jadi kembali lagi, kunci kesuksesan itu adalah keterlibatan secara positif dari orang tua. Anda mau anak-anak Anda sukses, Anda juga harus terlibat di dalamnya. Ya, kembali lagi, ya saya ingin bilang bahwa ini bukan situasi yang kita inginkan, tapi bolehlah selama situasinya masih seperti ini, masih dengan sistem pembelajaran online, ayo kita lebih optimal dalam membantu anak-anak kita ini. Supaya apa? Ya, saya yakin Anda di sini bayar sekolah nggak murah, ya kan? Nggak murah bayaran. Ya, dengan bayaran yang udah nggak murah itu, ayo dong supaya hasilnya nggak sia-sia, kita bantu. Guru juga udah berusaha maksimal kok, tapi guru juga nggak akan bisa berdiri sendiri kalau kaki satu lagi dari orang tua itu nggak berdiri. Ya, dua kaki harus berdiri supaya bisa berdiri tegak, berdiri kokoh. Oke, itu saja materi dari saya. Terima kasih. Silahkan bila ada yang tanya, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Devi untuk tips and trick dan juga insight dari berbagai aspek terkait pembelajaran online ataupun masalah yang kita hadapi selama era digital ini. Oke, baiklah Bapak Ibu dan sekalian, selanjutnya kita akan memulai sesi tanya jawab. Jika Bapak dan Ibu sekalian memiliki pertanyaan, bisa diajukan melalui chat atau ditanyakan langsung melalui fitur raise hand pada Zoom Anda. Oke, sebenarnya ini tadi selama presentasi kita sudah dapat beberapa pertanyaan nih Bu Devi melalui direct message di Zoom-nya. Jadi yang pertama itu, ini ada parents yang menanyakan bahwa kendalanya adalah orang tuanya bekerja di luar rumah. Kedua orang tuanya bekerja, sehingga anaknya ini dititipkan dengan orang tuanya, dengan kakek nenek si anak ini. Sedangkan posisinya kakek neneknya ini tentu akan mengalami kesulitan dengan teknologi, kurang paham dengan teknologi. Terkadang mereka juga sulit untuk tegas ataupun bersikap keras dengan si cucunya ini. Lalu apakah ada solusi atau tips dan trik yang bisa dicoba oleh parents kita ini, Bu Devi? Anaknya umur berapa ya? Ini kayaknya sekitar lower primary, Bu, sekitar 7-8 SD ya? Iya, betul. Oke.
Kalau untuk masalah ini kembali lagi SD 6-7 tahun sekarang sebenarnya kalau untuk teknologi udah bisa ya. Jadi kalau misalnya kembali lagi tugas dari si kakek sama neneknya ini lebih ke pendamping aja, lebih ke mengawasi jatuhnya. Tapi kalau untuk masalah ngikuti teknologi, nah itu yang tadi saya bilang, boleh kok anaknya diajarin. Jadi besok-besok kalau misalnya, jadi lebih kayak pengingat aja sih. Jadi si kakek nenek itu lebih pengingat bahwa ini adalah jamnya sekolah gitu. Oh sorry, ininya mati. Ya, jadi lebih ke sebagai ini waktunya sekolah gitu, lebih mengingatkan ke sana. Tapi kalau untuk teknologi, kalau misalnya memang kakek sama neneknya ini kesulitan, ada sih kakek sama nenek yang canggih ada ya. Hari gini tuh masa kakek-kakek nenek-nenek yang canggih mau belajar itu ada. Tapi kalau misalnya memang kelihatan kesulitan sekali, nggak apa-apa kita andelin si anaknya. Kita ajarin si anaknya gimana sih cara masuk ke kelas yang ini, gimana nanti untuk pergantian kelasnya gimana, pengumpulan materinya bagaimana, itu boleh. Nah, tinggal masalah si kakek neneknya ini gimana caranya bisa menerapkan disiplinnya tadi. Kuncinya kan itu adalah disiplin. Ya, jadi kalau misalnya dengan nenek cucunya bilang kan nggak mau males sekolah capek ngantuk gitu kan. Nah, ini kembali lagi supaya anaknya tetap bisa mengikuti pembelajaran itu. Ini kan bagian dari disiplin. Mau nggak mau sih kakek sama neneknya harus bisa bersikap tegas tadi gitu. Jadi kalau misalnya si anaknya ngambek, nggak mau sekolah, ya jangan pada saat dia ngajak main terus diladenin gitu. Ya orang bukan waktunya main, ini waktunya sekolah kok gitu ya. Jangan diladenin. Gara-gara anaknya males belajar, oke lah ya udah gimana ya, tetap sambil ngebujukin, ayo yuk ayo yuk ini yuk masih kelas yuk, ayo kelas, tapi tetap anaknya ngajak main, yuk Nek kita mainnya, tetap diladenin gitu, sambil ngeladenin tapi sambil ngebujukin. Nah itu nggak akan jalan. Jadi lebih baik ya jangan diignore aja, ajakan untuk mainnya, ajakan untuk jalan-jalannya atau ngapain itu diignore, tapi anaknya diarahin, yuk sekolah dulu, selesai sekolah nanti nenek mau main lagi sama kamu gitu. Tapi selesai sekolah dulu. Nah, sikap-sikap seperti itu yang mungkin boleh dijelaskan ke kakek sama neneknya. Seperti itu sih, Miss. Oke, jadi tetap ya kuncinya harus disiplin dari semua disiplin pihak. Dimanapun. Jadi disiplin itu kuncinya dimanapun. Karena kalau misalnya kita lagi ngomongin cuma ngandelin sekolah aja yang disiplin terus di rumah enggak, itu enggak jalan. Mama sama papanya ngejalanin disiplin, tapi orang sekitarnya enggak jalan juga. Jadi itu namanya konsisten ya kita sebutnya. Jadi disiplinnya jalan dimanapun oleh siapapun. Siapapun. Oke, baiklah, terima kasih. Oke, di sini kita sudah melihat Ibu Siti raised hand. Silakan Ibu Siti jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke pembicara kita. Oke, terima kasih, Miss. Iya. Mungkin ini langsung dengan Ibu Devi ya. Bu Devi, ini kebetulan kan anak saya itu sekarang posisi di Sec 3, Secondary 3. Oke. Nah, jadi kebetulan saya juga sama dengan pertanyaan pertama tadi bahwa saya juga bekerja kan. Nah, namun saat saya punya waktu dan bukan bisa mendampingi, tapi menanyakan aktivitas dia pada hari itu saya agak kesulitan karena dia sudah termasuk yang namanya anak kelas 3 ya, kelas 3 SMP. Dia kayak nggak suka kayak kita kepoin kayak gitu. Jadi kira-kira tindakan apa yang harus saya lakukan kayak gitu? Oke. Kita kan lagi ngomongin remaja ya di sini ya. Iya. Remaja itu biasanya nyarinya tuh bukan nyari sosok orang tua, tapi nyarinya sosok teman. Ya, selama Ibu bisa berperan sebagai seorang teman untuk anak Ibu, itu biasanya anaknya akan lebih. Kalau misalnya selama ini kan kita lagi ngomongnya nggak bisa tiba-tiba ya Ibu ya, Ibu. Ya, kita nggak bisa tiba-tiba. Saya nggak bilang bahwa tiba-tiba langsung oke, saya berusaha untuk menjadi teman terus dia langsung terbuka, enggak. Kita mau membuat dia percaya dulu sama kita bahwa saya bisa bercerita sama mama saya. Karena biasanya kalau remaja itu ada kekhawatiran tertentu. Kenapa dia enggan untuk bercerita sama orang tua? Karena apa? Biasanya entah apa yang dia lakukan atau apa yang dia ceritakan, jadinya bukannya dapat nasihat tapi malah diomelin. Biasanya gitu, nasihat tapi plus omelan gitu kan. Jadinya aduh, mendingan nanti deh ceritanya, nggak maulah cerita sama mama, serem gitu kan. Itu
dia kan jadi enggan untuk mau open ke ibu. Nah, jadi biasanya yang bisa kita lakukan, kita bangun dulu ikatan itu. Caranya gimana? Sebagai teman ya udah, apa yang ingin ibu ketahui sekarang ditahan dulu. Jadi nggak perlu kita tanyain. Jadi cukup apa ya, kayak, halo, gimana? Udah makan? Makan apa tadi? Sekolahnya apa ya? Jadi pertanyaannya nggak usah yang pertanyaan yang akan membuat anak merasa nggak nyaman dulu. Jadi biarkan dia tahu, oh ternyata mama cuma sebatas ini ya, nanyanya. Sampai dia nanti ngerasa bahwa, oh kayaknya makin lama mama asik nih kalau diajak cerita. Biarkan dia nanti akan mulai sedikit-sedikit bercerita. Ya, jadi yang dari ceritanya mungkin nggak terlalu apa ya, nggak terlalu, maksudnya mungkin cuma cerita-cerita sepele tentang temennya, aduh tadi ini ngegodain si ini loh gitu. Nah mungkin dia mau lihat dulu respon mamanya seperti apa sih. Kalau ternyata respon dia respon mamanya ternyata seperti yang diharapkan, mungkin dia akan mau menceritakan hal-hal lain yang lebih jauh lagi seperti itu. Jadi lebih ke untuk membangun kepercayaannya dulu ibu dari si anak ini. Biarkan jadi teman dulu, nggak usah banyak interogasi dulu. Nggak usah banyak interogasi. Atau mungkin ibu juga bisa ceritain, nggak cuma melulu dia ya, subjeknya nggak cuma melulu dia, tapi juga bisa ibu cerita tentang ibu sendiri. Tahu nggak tadi mama di kantor tuh dengar kabar begini loh. Tahu nggak kamu? Itu kan tadi itu kan dia begini-begini, jadi nggak apa-apa. Supaya mengesankan bahwa mama ini datang ke sini bukan cuma tujuannya untuk interogasi aku. Tapi mama memang tujuannya untuk ngobrol sama aku. Itu yang boleh dilakukan. Ya. Sementara itu dulu, Ibu. Oke, makasih Bu Devi. Sama-sama. Terima kasih. Itu pertanyaannya. Jadi kalau anaknya beda umur, treatmentnya juga beda ya, Ibu. Sudah remaja, nanggung seperti itu harus dibuat kayak teman, diajak bicara dari hati ke hati. Iya, beda treatmentnya kalau masih anak-anak gitu ya, masih kayak preschool begitu. Oke. Ya, Ibu. Putus-putus ya. Ini putus-putus saya atau dari sana ya? Ya, bagaimana sekarang? Sudah jelas, Ibu Devi? Oke, nah ini sudah ada lagi beberapa parents yang menanyakan hampir hal serupa, bagaimana mengatasi atau memanage anak yang mulai addicted dengan gadget, sukanya main games online. Kalau diminta main gamenya setelah belajar, kadang anaknya ini suka marah, suka cemberut, dan jadinya nggak mau belajar. Itu apakah ada tips yang bisa dibagikan, Ibu Devi? Pertanyaan saya, selama ini aturan diterapin gimana? Ya, jadi kadang-kadang kembali lagi, begitu udah datang, kalau misalnya datang ke saya itu udah keluhannya, anak saya nggak bisa diomongin. Kalau gadgetnya ditarik, ngamuk dianya. Nah, pertanyaannya, sebelum perilaku itu muncul, yang selama ini diterapin tuh gimana? Karena jangan-jangan selama ini memang itu yang dibolehkan, sampai akhirnya orang tua merasa kayaknya kok udah makin nggak bisa diomongin ya, baru berasa keluhannya. Ya, itu yang sering terjadi. Kadang-kadang yang membuat anak seperti itu kenapa? Karena rule yang diterapkan di rumah itu kurang konsisten. Jadi misalnya gini, orang tuanya bilang kamu baru boleh main handphone setelah kelasnya selesai. Misalnya seperti itu. Itu aturan yang bagus sebenarnya. Tapi penerapannya udah bagus atau belum? Pertanyaannya. Karena kadang-kadang jadinya kelepasan. Enggak lama, udah sekali ini aja. Besok deh baru selesai sekolah, baru aku main handphonenya. Tapi sekarang, ini kan sekolahnya belum mulai. Nggak apa-apa lah ya, aku main dulu ya. Ya udah. Daripada pusing gitu kan, ya udah. Bentar aja ya. Ya, itu yang sering terjadi. Atau kadang-kadang orang tua yang lagi sibuk, anaknya ngambil handphonenya sendiri gitu kan. Kamu kan baru boleh main handphone nanti setelah kelas. Oh udah nanggung sebentar. Abis game ini selesai, bentar nanggung nanti aku mati gitu kan. Ya udah sekali ini aja ya gitu loh. Nah, aturan-aturan seperti itu yang jadinya kesannya nggak konsisten, itu yang akhirnya membuat anak itu jadi kita sebutnya makin nggak bisa dikontrol. Ya, jadi kuncinya gimana? Balik lagi ke aturan. Mendingan dari sekarang kita terapin. Gimana caranya? Ya rule tetap rule. Aturan apa yang ingin Anda terapkan, itu yang Anda terapkan. Gitu. Yang sudah dibuat itu diterapkan. Jadi nggak cuma dibuat untuk dibaca, nggak cuma dibuat untuk ditawar. Ya, karena kebanyakan anak itu pintar nawar.
keseringan ke pasar kali gitu kan, jadi kan nawar, mama mainnya 1 jam, enggak 2 jam. Enggak, 1 jam, 2 jam mah please, please, please gitu mah. Mama baik deh, 2 jam ya mah please, please, please gitu kan. Akhirnya oke, 2 jam. Ya jadi aturan-aturan yang akhirnya kurang berjalan baik itu karena apa? Penerapannya kurang. Memang ada protes pastinya. Memang pasti akan ada berontak, akan ada keributan gitu. Maksudnya di awal tuh pasti akan terjadi. Meraung-raung anaknya karena apa? Selama ini dia dapat. Tapi tiba-tiba itu ditarik semua terus jadi ngambek gitu kan. Iya, itu akan terjadi di awal. Tapi ya mau nggak mau kita akan jalanin, mau nggak mau harus dijalanin. Proses itu yang sampai membuat anak merasa bahwa oh ternyata walaupun aku protes, walaupun aku udah ngambek, nggak mau sekolah atau gimana, ya tetap aja handphonenya nggak dikasih. Biarkan itu yang kita tanamkan ke anak-anak kita. Memang prosesnya harus seperti itu. Powernya tetap di orang tua kok. Jadi jangan sampai Anda kalah power sama anak gitu ya. Jadi tetap powernya di kita. Kita yang mengarahkan ke anaknya. Kalau misalnya memang menurut Anda sudah kelewatan batasnya, ya udah kita stop gitu. Jadi aturannya memang dibuat seperti itu. Begitu, Miss Josie. Jadi kuncinya adalah konsistensi dari aturan yang diterapkan oleh orang tua. Itu basic banget. Basic ada tawar-menawar ya. Basic, ya benar. Itu basic dari segala perilaku. Jadi kalau misalnya banyak keluhan-keluhan perilaku anak dan lain-lain, itu nggak jauh-jauh biasanya ujung-ujungnya karena kurang konsisten tadi. Biasanya. Itu yang sering terjadi. Gitu, Miss. Oke, jadi itu ya Ibu tadi ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kami masih mengundang Bapak dan Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Jika Anda ingin menanyakan pertanyaan langsung kepada pembicara kita pada hari ini, bisa raise hand melalui fitur raise hand di Zoom Anda, atau bisa dikirimkan melalui chat Zoom Anda. Oke, ini sebenarnya banyak banget ini Bu, masih ada pertanyaan yang kita terima dari yang kita punya yang masuk ke direct message. Ini katanya mendampingi anak remaja saat belajar online ini sulit. Oke, sulit terutama menjaga mentalnya, karena kan tadi yang seperti Ibu Devi paparkan juga, salah satu kendala yang dialami bisa jadi dari segi psikologis si anak itu sendiri. Nah, bagaimana untuk menjaga supaya si psikologis anak ini tetap bagus, karena tapi kondisinya lagi online seperti sekarang ini. Nah, itu bagaimana Ibu Devi? Oke. Makanya penting itu untuk adanya komunikasi ya. Jadi tetap kita sama anak kita, mereka remaja paling enak diajak kita cari waktu yang enak, tea time gitu ya, misalnya tea time di rumah gitu kan, nggak tea time di restoran, nggak di cafe saat ini, tapi tea time di rumah gitu kan, sambil ngobrol, ada kendala nggak sekolahnya, teman-teman gimana, apalagi mungkin yang baru naik tingkat gitu ya, baru ketemu teman-teman baru gitu, misalnya dari SD baru naik SMP, SMP baru naik SMA, ketemu teman-teman baru, gimana teman-teman yang barunya, orangnya seperti apa gitu. Diajak ngobrol seperti itu, hanya untuk melihat bagaimana sih dia memandang teman-temannya saat ini gitu. Nah, kalau misalnya kita lagi ngomongin, aduh gimana ya, sementara ini kan usia mereka butuh bergaul sebenarnya. Idealnya umur-umur seperti itu kan biasanya udah mulai pergi-pergi secara berkelompok, ada kerja kelompok, ke rumah A, ke rumah B, ke rumah C, tapi ini karena pandemi itu jadi nggak bisa. Ya gimana ya situasi sosialnya, ya balik lagi, kalau misalnya dengan diskusi kita bisa tahu apa yang difikirkan, apa yang dirasakan, nah kita akan bantu di sana. Jadi kalau misalnya, aduh mama aku bosan, aku pengen banget nih ngobrol sama si ini, oke, kita cari solusi. Ya, cari solusinya. Solusi yang pertama apa? Karena ini kalau misalnya COVID-nya lagi nggak separah ini, mungkin nggak apa-apa yang tadi saya bilang, yang ketemu kelompok itu selama masih pakai masker, bukan cuma buat makan ya, tapi lebih hanya untuk ngobrol, diskusi sama teman-teman. Tapi karena kondisinya lagi muncak-muncaknya, itu nggak jadi solusi yang baik untuk saat ini. Ya, jadi ya balik lagi kita dipermudah sama yang namanya teknologi. Video call, WhatsApp group itu juga sekarang udah bisa satu sekali, kalau WhatsApp udah bisa berdelapan loh. Udah bisa berdelapan, jadi udah bisa ngobrol. Kalau Zoom gitu kan, maksudnya apalagi sekarang sekolahnya via Zoom. Mereka kan bisa buka Zoom sendiri gitu ya, anak-anak sekarang udah canggih, nge-Zoom sendiri aja dalam satu kelas. Boleh kalau misalnya sekolah memang mau buat satu ruang khusus gitu di mana mereka itu bukan ngomongin pelajaran, tapi di sana mereka bisa berdiskusi bebas. Jadi
adakan kegiatan, ayo, ada kegiatan apa nih yang bisa membantu keterikatan mereka. Jadi misalnya mereka perform di rumah masing-masing, tapi diskusinya secara kelompok, gitu loh. Ya, jadi misalnya buat diskusi, jadi bukan tugas sekolah ya, nggak dapat nilai, nggak dapat apa, tapi hanya untuk membangun ikatan mereka masing-masing. Oke, masing-masing misalnya ada perform apa gitu, buat lawakan, buat lucuan, atau buat hiburan, atau apapun yang akhirnya ditunjukin lewat Zoom. Nah, itu juga boleh sih, Miss Josie ya. Jadi mau tidak mau itu adalah sekarang terbatasnya itu karena kita via online, mau tidak mau dari video call tadi terbantu sama teknologi. Tapi kalau untuk anaknya sendiri, untuk memahami kondisi psikologisnya itu adalah dari komunikasi heart to heart ke anaknya. Lagi-lagi lebih ke situ. Karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk bersosialisasi secara langsung dengan orang banyak, jadi kita mulai dari rumah, dari mungkin sesama siblingnya, dari parents ke anak-anaknya, kayak yang Ibu sudah sampaikan tadi, bicara dari hati ke hati, heart to heart ya Ibu ya. Benar. Kalau situasi sebelum separah ini sih saya masih bisa menganjurkan untuk prokes ya. Jadi maksudnya oke, ketemu sama teman, nggak usah banyak-banyak, bertiga aja gitu kan, sekedar hanya untuk bersosialisasi, tapi ya hanya untuk ngobrol gitu, hanya untuk bercanda, ngobrol, tapi nggak ada buka masker di sana. Maksudnya bukannya sambil makan, sambil kayak kita kalau ngafe gitu, nggak seperti itu. Itu dulu. Tapi kalau untuk sekarang, please jangan dilakukan dulu deh kalau sekarang. Buat aman jangan dulu deh, lagi serem banget soalnya. Jadi mau nggak mau kita ngandelin teknologi dulu. Dari teknologi ya. Ya. Oke, demikianlah pertanyaan yang kita punya dari beberapa parents melalui kolom chat. Bagi Bapak dan Ibu, kami memberikan kesempatan terakhir. Bila ada yang ingin ditanyakan secara langsung kepada pembicara kita pada hari ini, Bu Devi, silakan mengajukan raise hand pada Zoom Anda. Oke, mungkin sembari menunggu parents, satu pertanyaan terakhir dari parents, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan ya Ibu ya. Jadi karena situasi yang ada, sebenarnya teknologi ini mempunyai dua sisi, bisa jadi membantu kita seperti saat ini bisa belajar online, bisa meeting online atau kerja online, tapi di satu sisi juga ada risiko yang harus dihadapi oleh anak-anak. Oke, jadi pentingnya peran semua pihak yang terlibat dalam keberhasilan pendidikan anak-anak, gurunya bertanggung jawab, memiliki tugasnya sendiri untuk kesuksesan pembelajaran anak, tapi itu perlu didukung oleh berbagai pihak, tidak hanya gurunya, tapi juga peran orang tua dari rumah, karena mau nggak mau anaknya memang belajar dari rumah, kita memang perlu bantuan orang tua untuk menjalankan mungkin seperti rules ataupun konsistensi yang diperlukan kerjasamanya dengan orang tua. Oke, saya rasa tidak ada lagi pertanyaan untuk sesi ini, Bu Devi. Terima kasih banyak atas saran, sharing tipsnya yang luar biasa pada hari ini. Oke, kepada Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah sesi tanya jawab kita pada hari ini. Selanjutnya, saya akan membagikan link terkait survei atas kegiatan kita pada hari ini. Saya akan membagikannya melalui kolom chat. Kami harapkan partisipasi Bapak dan Ibu sekalian untuk mengisi feedback atas kegiatan kita pada hari ini. Oke, baiklah, demikian dari saya, Miss Josie selaku moderator, saya kembalikan kepada Miss Uci. Miss Uci. Oke, saya Oke, sudah terdengar ya Miss Uci ya? Sempat nge-lag tadi, mau unmuting. Nah, jadi ini kendala teknis juga ya Bu Devi? Ya, salah satu. Dengan gugup gitu ya. Oke, saya sampai nggak sadar waktu berjalan terus dengerinnya, enjoy banget, asik banget, dan banyak banget yang perlu kita masih perlu kita lakukan di era pandemi ini ya Bu Devi ya. Wah, untuk parents-parents semoga ini sesi ini bermanfaat bagi selaku orang tua dan juga guru.
seperti itu untuk diterapkan seperti rules, disiplin, konsistensi, dan itu kan perlu ketekunan hati ya, persistence kalau kita. Itu apa ya, ibaratnya kayak kuncinya gitu ya, kita pakai hati ya, itu kan makanya adalah hati itu individual. Kalau udah setengah hati dari awal, yang lain udah nggak jalan biasanya. Iya. Pasti bawaannya sebenarnya masih banyak banget yang mau kita dengerin dari Bu Devi Delia nih. Banyak banget yang harus kita pelajarin seperti itu. Tapi sayang banget waktunya sudah menunjukkan pukul 3.30, artinya kita harus berpisah di sesi webinar kali ini, Bapak Ibu sekalian. Jika masih ada pertanyaan, mungkin di kemudian hari kita masih bisa mengundang Ibu Devi Delia lagi ya untuk tema-tema yang lainnya seperti itu. Untuk feedback formnya, saya masih minta bantuan Bapak Ibu sekalian untuk mengisi, karena itu saya akan membagikan kembali linknya mungkin ya Miss Josia, karena masih ada yang masuk seperti itu di kolom chat. Atau Miss Josie bisa bantu saya untuk kembali dibagikan lagi di kolom chat. Ya, terima kasih Miss Josie. Nah, untuk informasi saja Bapak Ibu, sekolah kita sudah terpilih sebenarnya untuk membuka sekolah secara hybrid di tahun ajaran ini. Walaupun demikian, kita terkendala dengan PPKM ya, karena memang kondisi COVID memang tidak bisa diprediksi seperti itu. Nah, karena tapi kalau misalnya kita sudah bisa membuka sekolah secara hybrid, sekolah SIS Palembang itu sudah sangat siap sekali. Dan kita sudah memberikan aturan masuk dan keluar sekolah menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat melalui video seperti itu. Nah, saya izin untuk menayangkan video prokes kita untuk anak-anak kembali ke sekolah melalui metode hybrid. Saya minta kembali bantuannya kepada Mr. Diatri untuk menayangkan videonya. Singkat saja, Mr. Diatri. Halo, Mr. Diatri. Mr. Diatri. Satu sekolah yang ditunjuk Dinas Pendidikan Kota Palembang untuk membuka sekolah secara hybrid untuk tahun ajaran 2021-2022. Maka dari itu, kami siap menyambut peserta didik kembali ke sekolah dengan menerapkan protokol COVID secara ketat. Jendela kendaraan atau helm ketika tiba di sekolah harus dibuka. Seluruh penumpang harus menggunakan masker. Satpam akan memeriksa di pintu depan. Akan ada 2 antrian mobil atau kendaraan yang akan berhenti di area pemberhentian. Setiap kendaraan akan menurunkan peserta didik di masing-masing titik pemberhentian yang telah disediakan. Ketika peserta didik turun dari kendaraan, peserta didik akan diarahkan oleh staf kami untuk mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki area lobi. Peserta didik akan dicek suhunya kembali di depan lobi menggunakan termometer yang telah disediakan. Guru piket akan mencatat setiap suhu peserta didik. Jika suhu peserta didik di atas suhu 37,4, maka kami akan meminta menunggu di lobi selama 10 menit. Lalu akan kami cek kembali. Jika suhu sudah normal, peserta didik dipersilahkan untuk memasuki ruang belajar. Jika ada peserta didik yang suhunya di atas 37,4 dan telah dilakukan 2 kali pengecekan, maka resepsionis akan menghubungi wali murid atau orang tua agar melakukan pembelajaran daring dari rumah. Di dalam kelas sudah ada tanda alur jalan yang harus peserta didik ikuti dan juga area guru berdiri serta adanya ventilasi udara. Para peserta didik meletakkan barang bawaannya di dalam loker yang disediakan. Selain buku pelajaran, peserta didik disarankan untuk membawa 2 masker pengganti, tisu basah, dan hand sanitizer. Para peserta didik menuju meja mereka masing-masing yang sudah diberi label nama dengan jarak meja 1,5 meter. Guru tatap muka mengajar di area yang telah ditentukan bersama dengan guru lainnya yang mengajar secara daring.
Jika ada peserta didik ingin meminjam alat tulis, guru akan segera mengingatkan agar tidak saling pinjam. Jika peserta didik ingin izin ke toilet, peserta didik mendapatkan stiker toilet pass yang telah disediakan oleh guru. Setelah peserta didik selesai menggunakan toilet, petugas kebersihan akan langsung membersihkan toilet yang telah digunakan. Ketika pembelajaran tatap muka selesai, peserta didik diminta satu persatu untuk meletakkan barang bawaannya ke dalam tas masing-masing dan membersihkan area meja serta kursi yang telah digunakan dengan tisu basah yang dibawa oleh peserta didik sendiri. Orlando Dylan Husin. Peserta didik menunggu dipanggil oleh resepsionis. Jihan Sazia Rifkia. Pembukaan sekolah ini hanya akan berhasil jika kita semua berkomitmen untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan juga kesehatan orang lain. Salam sehat dan tetap semangat. Baik, terima kasih banyak Pak Diate atas penayangan videonya. Bapak Ibu sekalian, berakhirnya video tersebut, maka berakhir pula acara webinar kita pada siang menuju sore hari ini. Saya selaku MC mohon undur diri. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan serta partisipasinya, terutama untuk Ibu Devi Dahlia. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai jumpa di webinar kita selanjutnya. Sampai jumpa. Selamat sore Bapak dan Ibu. Mari. Happy and healthy Ibu Devi. Sehat-sehat semuanya. Yeah. Mari. Sekarang sudah keluar Uji. Iya, Miss. Sudah. Pak Joko, silakan di stop recordingnya.